Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Putriwandari, mahasiswi program Teknik Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Tanjung Perak Pontianak. Saya mempresentasikan sidang tugas akhir yang berjudul Studi Sinergi Gedung Parkir dan Bus Kota dalam upaya pemecahan masalah parkiran di tanah kota dan pemberdayaan gedung parkir serta bus kota. Studi kasus Kota Pontianak. Gedung parkir dibangun oleh pemerintah kota pada tahun 2017 dan dimulai digunakan pada awal 2020 mampu mengatasi permasalahan parkir. Banyak pengendara parkir memarkirkan kendaraannya di trotoar dan badan jalan. Meskipun hal tersebut dilarang, fasilitas bus kota yang disediakan diminta juga belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat sehingga berpengaruh dalam efektivitas dan fasilitas umum. Di sisi lain, pemerintah telah mengelola jumlah ruang terbuka hijau publik seperti Taman Arif Kementan dan Taman Anak yang pada tugas akhir ini bertujuan untuk menggali potensi sinergi antara gedung parkir dan bus kota sebagai solusi alternatif dalam pengelolaan fasilitas publik yang lebih efisien. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana potensi penggunaan gedung parkir kota Pontianak dan transportasi bus BR Rapid Transit sebagai skenario and ride untuk sistem kota. Kedua, bagaimana tidak kesediaan pengunjung memanfaatkan skenario parkir pada gedung parkir dengan transportasi bus menuju taman kota. Ketiga, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan pengunjung untuk memanfaatkan skenario parkir tersebut? Berdasarkan masalah yang pertama, lokasi penelitian pada Taman Auditorium Hutan dan Taman Apriani. Yang kedua, pelaksanaan survei dari pukul 6 pagi hingga pukul 10 malam pada hari Sabtu dan Minggu. Tiga, metode pengumpulan data menggunakan formulir survei, kuesioner, dan observasi. Keempat, analisis data menggunakan metode analisis deskriptif dan analisis definisi logistik biner dengan bantuan software CSP. Kelima, tidak merancang skenario rute angkutan dari gedung parkir ke taman kota dan angkutan umum berupa bus kota. Keenam, tidak menganalisis dan menghitung estimasi biaya operasional gedung parkir bus kota. Tujuh, tidak menganalisis potensi skenario park and ride serta estimasi dampak jangka pendek dan panjang dari implementasi skenario park and ride. Diagram penelitian dimulai dari identifikasi masalah, studi literatur, metodologi penelitian, dan pengumpulan data. Data primer terdiri dari jumlah pengunjung taman, keluar masuk kendaraan taman, dan kuesioner. Data sekunder terdiri dari jumlah penduduk kota Pontianak dan efektivitas gedung parkir dan bus kota. Dilakukan pengolahan data, lalu dilakukan analisis deskriptif, referensi, dan karakteristik yang terdiri dari distribusi pengunjung taman, formulasi dan volume parkir taman, durasi parkir taman, dan evaluasi kinerja gedung parkir Kota Pontianak terdiri dari efektivitas kinerja gedung parkir, kapasitas gedung parkir, dan skenario operasional park and ride serta potensi pelayanan park and ride. Untuk data kuesioner dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Kemudian tentukan proporsi kesediaan menggunakan sistem park and ride, lalu dilakukan analisis regresi logistik dengan GXP, lalu ditentukan potensi penggunaan sistem park and ride. Untuk Taman Auditorium Untan, jumlah pengunjung terbanyak pada pukul 4 hingga 5 sore, Sabtu sebanyak 284 orang, Minggu sebanyak 376 orang. Untuk Taman Ahmad Yani, jumlah pengunjung terbanyak pada pukul 4 hingga 5 sore, Sabtu sebanyak 270 orang, Minggu sebanyak 240 orang. Untuk Taman Auditorium Untan, roda 2, kendaraan masuk tertinggi itu di pukul 4 hingga 5 sore dengan sebanyak 104 kendaraan dan roda 4 sebanyak 15 kendaraan. Untuk kendaraan keluar tertinggi pada pukul yang sama dengan kendaraan roda 2 118 kendaraan dan roda 4 sebanyak 10 kendaraan. Untuk hari Minggu, kendaraan masuk tertinggi di pukul yang sama yaitu kendaraan roda 2 sebanyak 184 kendaraan dan kendaraan roda 4 sebanyak 21 kendaraan. Untuk kendaraan keluar tinggi di pukul 5 hingga 6 sore, kendaraan roda 2 sebanyak 149 titik kendaraan, kendaraan roda 4 sebanyak 2 titik kendaraan. Untuk Taman Ahmad Yani, kendaraan masuk tertinggi pada pukul 9 hingga 10 pagi. Untuk roda 2 sebanyak 104 kendaraan dan pada pukul 4 hingga 5 sore untuk roda 4 sebanyak 16 kendaraan. Untuk kendaraan keluar tertinggi pada pukul yang sama, yaitu roda 2 sebanyak 124 kendaraan dan pukul yang sama untuk roda 4 sebanyak 11 kendaraan. Untuk hari Minggu, kendaraan masuk tertinggi pada pukul 4 hingga 5 sore, roda 2 sebanyak 111 kendaraan, roda 4 sebanyak 10 kendaraan. Untuk kendaraan keluar tertinggi pada pukul 5 hingga 6 sore, roda 2 sebanyak 9 kendaraan, roda 4 sebanyak 14 kendaraan. Untuk Taman Auditorium Untan, durasi parkir terbesar, roda 2 sebanyak 86 kendaraan, dan roda 4 12 kendaraan pada menit 16.30 menit sampai 6.30 menit. Kemudian pada hari Minggu, durasi terbesar itu di menit 16 sampai 30 menit, kendaraan roda 2 sebanyak 264 kendaraan, dan 30 hingga 45 menit, roda 4 sebanyak 26 kendaraan. Untuk Taman Ahmad Yani, durasi terbesar
2 menit 15 hingga 30 menit, roda 2 sebanyak 123 kendaraan, dan roda 4 sebanyak 13 kendaraan. Untuk hari Minggu, durasi terbesar roda 2 sebanyak 150 kendaraan di menit 31 hingga 45 menit. Untuk roda 4 sebanyak 13 kendaraan di menit 16 hingga 30 menit. Taman Auditorium Untar dan Taman Ahmad Yani pada hari Sabtu dan Minggu durasi rata-rata parkir sebesar 54,21 menit. Gedung parkir memiliki 510 petak parkir kendaraan dengan 228 mobil dan 272 motor dengan total 6 lantai, yaitu lantai basement, lantai 1 hingga 4, dan rooftop. Penataan pola parkir di gedung parkir Kota Pontianak menggunakan pola parkir 90 derajat untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4. Untuk kapasitas gedung parkir, pertama ditentukan indeks parkir didapatkan 28,95%, kemudian kapasitas tersisa gedung parkir didapatkan 71,05% atau sebanyak 364 petak parkir. Untuk potensi kapasitas gedung parkir didapatkan bahwa estimasi calon pengguna itu sebanyak 1.079 orang per hari. Kemudian untuk potensi kapasitas itu didapatkan dari perbandingan tersebut. Nah, dari perbandingan ini menunjukkan kapasitas gedung parkir belum mencukupi untuk menampung seluruh potensi pengguna. Kemudian skenario operasional park and ride. Skenario 1 mencerminkan tingkat pelayanan yang relatif tinggi dengan keterisian penumpang yang masih dalam batas wajar optimal. Skenario 2 lebih menekankan pada efisiensi operasional meskipun dengan tingkat keterisian maksimum. Skenario 3 menunjukkan efisiensi tinggi dari sisi jumlah armada namun berisiko menurunkan kenyamanan dan kualitas pelayanan karena kapasitas bus terlampaui. Untuk proporsi kesediaan part and ride didapatkan responnya menjawab ya sebanyak 280 responden atau 81,61%. Sedangkan yang menjawab tidak sebanyak 60 responden atau 18,39%. Untuk karakteristik pengunjung, laki-laki sebesar 36,7% dan perempuan 63,79%. Sedangkan untuk usia responden terbanyak itu kurang dari usia 20 tahun sebesar 63,79%. Untuk pekerjaan terbesar pada pelajar atau mahasiswa sebesar 78,74%. Untuk jenis moda transportasi yang digunakan, terbanyak itu adalah motor, yaitu 87,93%. Untuk alasan utama berkunjung, itu terbanyak adalah olahraga dengan 31,61%. Untuk asal perjalanan, terbanyak itu kontainer tenggara sebesar 32,76%. Untuk jarak perjalanan responden, terbanyak itu dengan 1-5 km sebesar 42,82%. Untuk frekuensi kunjungan responden, lebih dari 10 kali per tahun terbanyak itu sebesar 43,68%. Kemudian untuk waktu berkunjung terbanyak itu pada pukul 6 hingga 10 pagi, itu sebesar 47,13%. Masuk ke analisis regresi logistik binar. Untuk hasil dari variabel terikat yang digunakan adalah kesediaan individu untuk menggunakan layanan park and ride, sedangkan variabel bebas terdiri dari pandangan terhadap layanan park and ride yang diukur melalui 7 indikator, yaitu keamanan, kenyamanan, perjalanan, biaya parkir, penggunaan akses, dan tingkat kepentingan layanan parkir, serta kebijakan pemerintah. Dari hasil uji validitas, uji reliabilitas, uji multikolinearitas didapatkan bahwa variabel valid, reliable, dan juga tidak ada hubungan secara langsung antar variabel. Dari model summary Y, didapatkan bahwa nilai deviasi menunjukkan bahwa model yang dengan variabel bebas lebih baik dibandingkan model tanpa variabel. Dengan nilai AIC dan BIC pada H1 dan juga H0, hasil ini menunjukkan bahwa model dengan variabel bebas lebih efisien dalam menjelaskan data. P-value didapatkan kurang dari 0,01, 0,001 menunjukkan bahwa model signifikan secara statistik. Sedangkan Nagelkerke R-square-nya didapatkan bahwa besaran faktor pengaruh yang digunakan terhadap kesediaan menggunakan patennya sebesar 37,50%. Sedangkan Koch and Snell R-square sebesar 23,10% menunjukkan bahwa model dapat menjelaskan 23,10% variasi dalam variabel bebas. Kemudian untuk hasil dari tabel koefisien didapatkan bahwa X3, X5, dan X6 signifikan. Nah, untuk metode forward didapatkan bahwa X5 dan X6 terpilih sebagai variabel yang paling signifikan dan interpretatif secara lapangan. Kemudian dibuat model regresi logistik binar sebagai berikut, lalu masukkan nilai variabel yang didapatkan dari rata-rata data responden dengan menggunakan nilai
modus atau mode. Didapatkan X4 dan X6, nilai modusnya sebesar 4 dimasukkan ke dalam mode dan didapatkan probabilitasnya 0,895 atau 89,50%. Menunjukkan bahwa peluang responden yang merupakan pengunjung Taman Auditorium Unta dan Taman Ahmad Yani menggunakan fasilitas Park and Ride sebesar 89,50%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengunjung berpotensi besar untuk beralih mematikan kendaraan dan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan transportasi bus kota. Untuk saran pada tugas akhir ini, penelitian ini memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut melalui analisis biaya operasional kendaraan serta biaya operasional kendaraan untuk kepentingan secara lebih mendalam. Kemudian untuk penelitian selanjutnya, sekarang kita pengambilan sampel dilakukan secara proporsional dan merata sesuai kategori karakteristik responden. Sekian, terima kasih.